Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Nah, kami bertiga, yaitu Dwi Gita Melani Kristina Limbong, Muhammad Arisan, dan Ersandi Lazuardi akan menjelaskan teorema isomorfisme grup. Nah, untuk penjelasan pertama akan dibawakan oleh Dwi Gita Melani Kristina Limbong, dan penjelasan kedua akan dijelaskan oleh Muhammad Arisan, dan penjelasan yang terakhir akan dibawakan oleh Ersandi Lazuardi. Nah, untuk lebih lanjutnya, saksikan video kami. Perkenalkan, nama saya Dwi Gita Melani Kristina Limbong. Adapun ilustrasi isomorfisme pada PPT kami yaitu dua anak A dan B sedang bermain kelereng. Sebelum bermain, mereka menggabungkan kelereng yang mereka punya dan mulai menghitung. Si A yang berasal dari suku Jawa menghitung kelerengnya dengan bahasa Jawa, sementara si B yang berasal dari suku Sunda menghitung kelerengnya dengan bahasa Sunda. A mengucap siji, loro, telu, papat, sementara B mengucap hiji, dua, tilu, apat. Mereka menghitung barang yang sama, tetapi dengan bahasa yang berbeda. Dengan kata lain, mereka menggambarkan konsep yang sama dengan istilah yang berbeda. Situasi seperti ini juga sering muncul dalam grup. Grup yang sama digambarkan dengan istilah terminologi yang berbeda. Bila kedua grup tersebut sama, maka dikatakan ada isomorfisme antara kedua grup tersebut. Istilah isomorfisme berasal dari bahasa Latin iso dan morphe. Iso artinya sama dan morphe artinya bentuk. Isomorfisme pertama kali diperkenalkan oleh Galois sekitar 1,5 abad yang lalu. Selanjutnya definisi B1. G dan G titik merupakan grup. Pemetaan rho dari G ke G titik dikatakan isomorfisme jika dan hanya jika memenuhi kedua syarat berikut. Yang pertama, rho pemetaan bijektif dan rho merupakan pemetaan homomorf. Homomorf mempunyai sifat mengawetkan operasi. Jika rho isomorf, maka rho inverse juga merupakan isomorf. Dan rho inverse mempunyai sifat rho inverse dikali rho x sama dengan x untuk setiap X elemen G. Jika grup G dengan operasi bundaran dan grup G titik dengan operasi X isomorfisme, maka dapat dikatakan bahwa grup G dengan operasi bundaran identik dengan grup G titik dengan operasi X. Dinotasikan G kongruen dengan G titik. Baik, akan saya lanjutkan. Nah, di sini ada teorema B1 di mana G merupakan koleksi semua grup. G1, G2 adalah grup. Didefinisikan relasi R sebagai berikut, yaitu G1 R G2 jika dan hanya jika G1 isomorf G2. Maka relasi R merupakan relasi ekuivalen. Nah, buktinya itu akan ditunjukkan 3 sifat, yang mana sifat pertama adalah sifat relaktif, yaitu G1 RG2 untuk setiap G1 G2 elemen G. Nah, kita ambil sembarang G1 G2 elemen G, maka G1 G2 isomorf terhadap dirinya sendiri, yang artinya G1 isomorf G2. Hal ini terbukti untuk sifat relaktifnya. Kemudian untuk sifat yang kedua, yaitu sifat simetri atau G1RG2, maka G2RG1 untuk setiap G1 G2 elemen G. Nah, kita ambil sembarang G1 G2 elemen G dengan G1RG2 atau G1 isomorf G2. Berarti terdapat rho di mana G1 dipetakan ke G2 sedemikian sehingga rho homomorf dan rho jektif. Karenanya terdapat rho inverse di mana G2 dipetakan ke G1 yang merupakan isomorf. Jadi
G2 elemen G1. Hal ini juga terbukti untuk sifat simetrinya. Nah, untuk yang sifat ketiga, yaitu sifat transitif atau G1RG2 dan G2RG2, maka G1RG3. Nah, untuk setiap G1, G2, dan G3 elemen G. Nah, G1RG2 berarti terdapat row di mana G1 dipetakan ke G2, sedemikian sehingga row homomorf dan bijektif. Nah, untuk G2RG3 berarti terdapat gamma di mana G2 dipetakan ke G3, sedemikian sehingga gamma homomorf dan bijektif. Nah, dengan dipenuhi ketiga sifat di atas, maka relasi tersebut merupakan ekuivalen pada G, sehingga G terpecah dalam kelas-kelas ekuivalen yang saling asing. Nah, ada contoh satu di mana tunjukkan bahwa grup R dengan operasi penjumlahan isomorf dengan grup R positif dengan operasi perkalian. Nah, buktinya itu kita bangun relasi gamma di mana R dipetakan ke R positif dengan gamma X sama dengan E pangkat X untuk X elemen R. Nah, akan ditunjukkan bahwa gamma merupakan fungsi di mana kita ambil sembarang X, Y atau X, Y elemen R. Dengan X sama dengan Y, maka E pangkat X sama dengan E pangkat Y, atau gamma X sama dengan gamma Y. Nah, hal ini terbukti bahwa gamma merupakan fungsi. Nah, untuk gamma merupakan fungsi, kita ambil sembarang X, Y elemen R dengan gamma X sama dengan gamma Y, atau E pangkat X sama dengan E pangkat Y. Nah, dari E pangkat X sama dengan E pangkat Y tersebut, maka ln E pangkat X sama dengan ln E pangkat Y. Atau kita dapat simpulkan bahwa X sama dengan Y. Sehingga terbukti bahwa gamma merupakan fungsi injektif. Selanjutnya akan dibuktikan bahwa gamma merupakan fungsi surjektif. Ambil sembarang Y elemen R positif, pilih X ln Y elemen R, sedemikian sehingga gamma X sama dengan E pangkat X atau gamma sama dengan gamma X sama dengan E pangkat ln Y sama dengan Y. Jadi, untuk setiap Y elemen R positif, sedemikian terdapat X sama dengan ln Y elemen R ln Y elemen R, sedemikian sehingga gamma X sama dengan Y. Terbukti bahwa Y merupakan fungsi subjektif. Akan ditunjukkan bahwa gamma merupakan fungsi pemetaan homomorf. Ambil sembarang X, Y elemen R, Y dikali X tambah Y sama dengan E pangkat X tambah Y, sama dengan E pangkat X dikali E pangkat Y, sama dengan gamma X dikali gamma Y. Jadi terbukti bahwa gamma merupakan pemetaan homomorf dengan dipenuhi syarat-syarat di atas, maka terbukti bahwa gamma merupakan pemetaan isomorf. Contoh 2. Z dan 3Z dengan operasi penjumlahan biasa merupakan grup, tunjukkan bahwa keduanya merupakan isomorf. Bukti, bangun relasi di mana Z dipetakan ke 3Z dengan gamma X sama dengan 3X, X elemen Z. Yang pertama akan ditunjukkan gamma merupakan fungsi. Ambil sembarang X, Y elemen Z dengan X sama dengan Y, maka 3X sama dengan 3Y atau gamma X sama dengan gamma Y. Terbukti bahwa gamma Y merupakan fungsi. Akan ditunjukkan bahwa gamma merupakan fungsi injektif. Ambil sembarang X, Y elemen Z dengan gamma X sama dengan gamma Y, atau 3X sama dengan 3Y. Dari 3X sama dengan 3Y, maka X sama dengan Y.
Terbuktilah bahwa gamma merupakan fungsi injektif. Selanjutnya akan ditunjukkan bahwa gamma merupakan fungsi surjektif. Ambil sembarang Y, elemen 3Z, pilih X sama dengan 3 pangkat 3 inverse dari 3, Y elemen Z, terdapat Yx sama dengan 3X atau Yx sama dengan inverse 3, Y sama dengan Y. Jadi, untuk setiap Y elemen 3Z, terdapat X sama dengan inverse 3, Y elemen Z, sedemikian sehingga gamma X sama dengan Y. Terbukti bahwa gamma merupakan fungsi surjektif. Akan dibuktikan bahwa gamma merupakan pemetaan homomorf. Ambil sembarang X, Y elemen Z, gamma dikali X tambah Y sama dengan 3 dikali X tambah Y, sama dengan 3X tambah 3Y, sama dengan gamma X sama dengan ditambah gamma Y. Maka terbukti gamma merupakan pemetaan homomorf. Dengan